Teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Hari ini saya dan Pak Tito dengan senang hati pengen menyampaikan peraturan yang kemarin masih dikaji ya Pak. Ya, mau menyampaikan kabar gembira. Sekarang sudah ketok palu teman-teman. Sudah ketok palu. Sudah final. Sebelum kita sampai ke situ, Baru saya mau update peraturannya. jangan dulu. Sebelum sampai situ, kita ngobrol yang seru-seru dulu. Dari video kita yang kemarin, yang terakhir berdua, bahas peraturan baru. Oke. Itu kolom komentar YouTube, waduh, mantap tuh. Untung saya nggak lihat. Aromanya aroma negatif semua tuh. Mayoritas ya saya ngomong. Ya. Udah biasa. Saya coba simpulkan, saya pengen tahu respon Bapak. Pertama, dia ngomong, kalau kayak gini mah bikin peraturan sama aja kita sebenarnya cuma disuruh pindah pair aja. Itu satu. Dua deh, saya tambah satu lagi deh. Ya. Lagian, kalau emang value pair lain selain gold mau dibesarkan ceritanya, Ya. bagus dong. Ya. Tapi goldnya jangan dikecilin dong. Ya udah biarin aja segitu, jadi bagus gitu. Jangan yang ada yang dikecilin, gitu loh Pak. Komplain Mbak ya. Mending bahas ini dulu dong. Ini menarik ini. Kalau peraturan sama kayak kemarin. Isinya ngeluh-ngeluh aja berarti. Ngeluh, mayoritas. Ya standar lah ya. Ya bingung-bingung ngeluh lah. Nggak bingung ngeluh. Karena pada dasarnya kan semua orang itu Ya. saat zona nyamannya diusik pasti bereaksi. Oke. Gitu kan, tanpa melihat lebih lanjut, tanpa sadar sebenarnya tujuan besarnya apa kan gitu. Oke. Bener dong. Ngerasanya bahwa kok saya disuruh pindah pair, Iya sih. kok dikecilin goldnya kan itu tadi kan. Sekarang kita ulang deh kalimatnya deh. Ya. Kita udah masuk ke fase investor. Investor kita ajarin diversifikasi. Benar sekali. Betul dong? Ya. Ada lapak sepi, Ada lapak sepi. kurang peminat. Kan gitu. Ya. Benar. Yang artinya kalau secara forex nih, secara trading nih, Ya. supply and demand. Demand-nya udah ada loh. Ini banyak. Teman-teman. Kan gitu. Iya. Supply-nya nggak ada. Supply-nya. Iya. Kurang, supply-nya kurang. Ya. Tapi untuk kita meng-create Iya. supply-nya, Heeh. kan dibutuhkan suatu perubahan ya. Dan suatu perubahan itu pasti nggak nyaman. Di sinilah letak masalahnya. Ya itu, Iya kan? gitu loh. Jadi ya saya sebenarnya saya pengennya cuekin aja karena nanti juga ngerti sendiri kan gitu ya. Ya. Dan saya nganggepnya mayoritas yang komplain-komplain yang ngeluh-ngeluh adalah mereka-mereka yang akan tereliminasi tuh. Yang kemarin saya bilang tukang-tukang ngakalin. Ya mungkin. Jadi saya nggak gubris. Iya. Sementara bagi yang ya memang setia sama jalurnya kita, sebenarnya mesti sadar bahwa tujuan kita justru maunya biar semakin banyak teman-teman analis yang ngerasain hasil income dari subscriber. Kan gitu. Iya sih. Betul dong? Harusnya memang begitu. Ya, tapi mungkin kan ya tadi balik lagi. Saya selama ini juga ada income dari hasil cash out. Iya. Kan gitu kan? Iya. Ya, walaupun kita udah bilang berkali-kali sih hasil cash out itu bukan income. Itu hanya penyemangat. Iya. Jangan dapat 2 juta, 5 juta itu dianggap income. Kan gitu. Benar. Ya memang mungkin beda-beda lah setiap orang lah. Iya. Tapi kita maunya tuh lebih banyak orang lagi yang merasakan hasil sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Benar. Seperti analis-analis yang udah ada. Bisa. Benar. Dan sebenarnya emang bisa gitu. Gitu loh. Iya. Bahwa sebenarnya kita mengajak siapapun juga untuk berkembang bareng, maju bareng. Kan gitu. Ya. Yang namanya berkembang, sadar nggak sih arti dari kata berkembang itu adalah berubah. Pasti Kan gitu. banyak yang nggak sadar. Loh, simple lah sekarang itu. Kita bilang, wah era sekarang udah berubah ya. Jadi eranya serba AI. Emang nggak dituntut perubahan? Tuntut lah. Orang-orang yang tadinya nggak menguasain AI sekarang belajar AI loh. Kalau nggak ketinggalan zaman. Benar. Atau era sebelumnya, sebelum di Indonesia deh kita nggak ngomong di dunia. Iya. Sebelum Indonesia semua jadi serba online, jadi serba digital. Ya. Kalau kita nggak mau ngikutin perkembangan zaman, kita nggak mau berubah. Susah. Contoh industri-industri yang di media cetak. Iya. Dia tetap mengandalkan media cetak. Iya. Tutup gulung tikar. Iya. Benar. Banyak saksi kalau itu. Kan begitu. Iya. Bahwa tujuannya sebenarnya kita ngomong jelas loh bahwa kalian-kalian yang selama ini belum punya pair andalan atau hasilnya ya
biasa-biasa aja, Iya. atau bahkan belum ketemu, Hmm. belum ketemu metodenya, belum ketemu pairnya, Iya. gitu kan? Ya udah di forex aja tuh, Iya. karena di situ jelas apa ya upaya kita, jeripayah kita nge-backtest dan lain-lain akan membuahkan hasil lebih cepat. Iya. Hasil apa? Hasil subscriber, Benar. kan gitu. Benar. Bahwa aduh singkatnya gini lah, lu mau diajakin kaya aja susah bener. Bahwa kita ngajakin kita kan sebenarnya ngajakin untuk berbagi lapak ke Iya. teman-teman yang lain. Bahwa ini masih ada 15 pair lainnya. Iya. Demand-nya udah ada. Nah. Ayo ke sana. Tapi balik lagi, berkembang artinya berubah. Berubah itu kalau nggak ada sebuah paksaan, orang nggak gerak nih. Iya sih. Kan gitu. Pasti confirm 1000%. Iya. Kalau nggak ada, kita ngomong dari yang paling simpel. Berapa banyak orang yang sadar diri untuk berolahraga dan pengen punya badan sehat? Jauh lebih banyak yang tunggu dia sakit dulu, tunggu dia kenapa-napa dulu baru dia olahraga. Benar. Dan dia mulai makan makanan sehat. Yes. Ada paksaan, ada keadaan yang benar-benar memaksa dia, baru dia akan bergerak, baru dia akan berubah. Kepepet ya. Kepepet, gitu kan? Iya. Paksaan itulah kita buat dengan cara memperkecil Benar. value di gold, Iya. kan gitu. Karena kalau paksaannya, maksudnya value di gold kita bikin tetap satu. Iya. Forexnya hanya kita bikin, oke forexnya kita kali 2 kali dan seterusnya. Iya. Orang akan berpikir, ya udah, Benar. kenyamanan saya nggak terusik sama sekali. Ya. Aturan ini nggak akan mengubah apapun di saya. Saya akan tetap terima income yang sama. Dan Ya. atas dasar apa saya akan nyobain forex? Enggak. Padahal selama ini saya nggak menghasilkan amat. Padahal selama ini saya belum pernah merasain yang namanya punya subscriber. Iya. Benar. Setuju. Kan gitu. Tapi kalau dia ngomong, ya tapi kan saya jagonya di gold. Kalau situ jago di gold, situ udah punya subscriber. Kalau situ ngerasa jago di gold tapi nggak punya subscriber, situ nggak jago-jago amat, situ nyaman di gold. Ya. Bener dong, beda nih antara orang jago sama orang nyaman. Ya. Kan? Bilang, pair andalan saya gold. Andalannya apa nih? Yang saya bisa cuma gold, Ya. atau benar-benar saya menguasai gold. Benar. Beda jauh tuh. Beda jauh tuh. Jauh. Ya. Kan gitu kan? Dan kalau kita bicara dari konteks bisnis sekarang. Oh, oke. Sekarang saya ngomong dengan lebih harafiah deh, kita ngomong dari sektor bisnisnya. Misi kita membirukan lautan forex. Misi kita diawali dengan ngumpulin trader-trader. Yes. Dengan analis-analis. Analis gold kita udah banyak. Iya, lagi banyak banget. Bener gak sih? Banyak banget. Atas dasar apa saya harus masih mengeluarkan biaya yang sama untuk nyari orang-orang gold? Kan gitu? Ya, Ya kan? benar. Dan ingat, misinya membirukan lautan forex dengan cara kita paksa orang-orang mulai terbiasa dengan membuat trading plan. Ya. Ada TPSL, tidak mengintervensi dan seterusnya, segala macam aturan-aturan di TFF. Kita paksa semua orang. Benar kan? Ya. Sehingga nantinya digunakan oleh investor-investor. Nah. Biar semakin banyak orang merasakan hasil, merasakan profit. Bahwa bener toh ternyata kalau forex dijalankan dengan benar, trading dijalankan dengan benar. Ya. Sebenarnya ini sangat-sangat menghasilkan. Benar. Kan gitu? Ya. Tapi ya lagi-lagi, perubahan ini, paksaan-paksaannya semua nggak ada yang enak. Iya benar. Kalian kalau mau ngomong begitu ya, kalian pikir saya mau syuting? Kalian pikir saya mau bikin video? Kalian pikir saya mau posting-posting di Instagram? Itu semua hal-hal yang sangat nggak nyaman buat saya. Benar. Karena saya sangat suka privacy. Ya, tahu. Gitu dong. Ya. Tapi saya tahu tujuan saya apa. Mau membirukan lautan forex artinya harus sebanyak-banyaknya orang yang merasakan income dari forex. Ya. Dan. Artinya ada yang saya pertaruhkan di sini kan? Iya dong. Betul dong? Betul. Saya harus berkembang dong. Iya. Saya belajar, kalian nonton aja video saya yang tahun 2020 tuh. Saya aja lucu kalau ngeliat video saya. Saya harus berkembang, saya harus belajar. Ya. Saya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Benar. Kan gitu? Ya. Kalian pikir kita mau keliling kota? Sampai berapa kota tuh di Indonesia? Ya. Benar. Semua dengan satu tujuan loh. Kayak gitu. Kalau sekarang saya ngomong simpel, kalau sayanya aja berubah. Sayanya paksa diri saya berkembang. Iya. Ya kan? Ada yang saya kalahin, ada yang saya korbanin. Terus kalian mau enak-enakan doang, iya udah gila. Bener gak sih? Ya gak masuk akal lah.
Bahwa intinya kita mau ngajakin orang berkembang. Iya. Nanti kalau terima hasilnya ternyata oh iya benar ya saya buru-buru cobain GBP USD, saya buru-buru cobain Euro USD, saya buru-buru cobain AUD USD. Iya. Ternyata hasilnya beneran gede ya. Iya. Karena dengan ini saya akhirnya dikerubungin sama subscriber. Iya. Nanti baru akan ngerti. Benar. Kan gitu? Iya nanti sih baru ngerti sih dia. Iya. Sekarang sih ya. Ya sekarang yang keluhin apa? Iya. Ngeluhnya kan cuma karena zona nyamannya diusik. Sama ngeluhnya karena nggak bisa ngakalin sistem. Iya. Gimana kalau dia nggak ngeluh, tapi dia ngompor-ngomporin? Cuekin aja. Harus denger dulu kompornya apa. Apa? Ada yang ngomong, sebenarnya setiap kali TF itu ngelakuin perubahan aturan ataupun sistem, itu sebenarnya supaya menekan angka cash out-nya. Komentar ini nggak 1-2 kali terjadi loh. Ini sering banget sekali. Mungkin ya kita sering cek lah. Memang account yang sama tuh sering ngomong, wah ini ntar lagi juga bangkrut. Oke. Gimana? Beruntunglah saya apa-apa serba saya analisa dan serba by data ya. Bahwa saya tahu posisi yang namanya analis, nggak punya kebiasaan komen berkali-kali. Iya sih. Iya kan? Benar. Artinya hanyalah kompetitor dan hanyalah mungkin kiriman-kiriman dari mentor-mentor bodong yang bisa komen berkali-kali dan sifatnya provokatif. Memang sangat provokatif, sangat-sangat. Kan gitu? Dan kalau dia bilang, kita mau bangkrut, dari 2 tahun lalu juga kita dibilangnya mau bangkrut. Iya benar. Nyatanya kita makin gede. Benar. Kan gitu? Iya. Dan ya kasihan deh, saya ajarin lagi nih kompetitor kan saya selalu baik orangnya ya, sama para kompetitor yang otaknya pada nggak nyampe. Dibilang kita mau ngecilin angka cash out. Yakin angka cash outnya makin kecil, ya kan? Berhubung otak situ nggak nyampe, saya ajarin nih. Angka cash outnya nggak mengecil tapi membesar. Tahu nggak kenapa? Pasti nggak tahu. Kita mulai dari peraturan, kalau dibilang tiap kali perubahan peraturan kan? Ya. Kita mulai dari peraturan centang hijau. Ya. Oke? Orang ngerasanya bahwa, oh saya level elit sekarang bisa cash outnya kecil. Ya. Benar kan? Nah. Tanpa mereka sadar sebenarnya kita paksa mereka untuk punya sebuah kebiasaan. Kita paksa mereka untuk punya tujuan jangka panjang. Ya. Maksudnya apa? Kalau nyampe di level elit, poinnya langsung bisa di-redeem habis, langsung bisa di cash out habis semuanya. Ya. Tanpa orang sadar, secara alam bawah sadar mereka langsung, ya sudah, saya nggak punya tujuan lagi. Ya. Poin ini sudah habis. Benar. Rasa nothing tulus saya jauh lebih besar loh. Benar, nothing tulus dia. Iya kan? Iya. Saat saya loss juga yang untung udah sempat di cash out, kan gitu. Iya. Pasti begitu. Betul kan? Iya. Tapi di saat nggak bisa di cash out semuanya, ada poin yang tersisa bahkan jumlahnya lebih besar. Mau nggak mau harus tetap konsisten kan? Iya. Kita paksa untuk jadi lebih konsisten dan kita lebih terarah kan? Bisa di cash out-nya ternyata di level master. Bahkan dikumpulin numpuk sampai level legend. Benar. Kan gitu? Benar. Sadar nggak saat level legend poinnya kali berapa sekarang? 20.000. Gede banget. Apakah cash out emang kecil? Berkali lipat itu. Kan gitu? Iya. Kita tahu dari setiap perubahan peraturan kita, tujuan kita bukan ngecilin cash out. Kita nggak pernah takut sama angka cash out. Iya. Tapi kita paksa orang punya kebiasaan untuk melihat jangka panjang. Karena dengan minimal dengan dia melihat, masih ada poin tersisa, saya masih punya tujuan. Iya. Jangan sampai saya kepleset. Ada motivasi lah gitu. Jangan sampai saya overloss, ada motivasi. Iya. Memang kebiasaan itu harus dipaksa. Kan gitu? Iya. Sama sekarang. Poin gold dikecilin, dibilangnya mau ngecilin angka cash out. Ininya dipakai. Yang kita kecilin 1 pair. Sisanya. Yang value-nya ditambahin berapa pair? Cash out-nya akan membesar ya bodoh. Pantesan situ jadi kompetitor gunung tikar. Iya. Kan gitu? Iya. Cash out-nya akan membesar dan kita nggak pernah takut sama itu. Tapi orang kalau nggak dipaksa begitu nggak bergerak. Iya, benar. Setuju saya. Terima kasih ya sudah mengajarkan teman-teman yang berkomentar. Makanya jangan sosok ngomentarin saya, sininya nggak nyampe. Oke. Tapi ya maksud saya dari komentar-komentar kayak gitu, sebenarnya saya ya agak kasihan aja sama teman-teman yang mungkin lagi kebingungan, yang mungkin berpikirnya pendek, kan jadi kasihan nih, jadi gampang
terprovokasi mungkin. Betul, gini loh, kalau kebingungan tapi terus mereka reaktif isinya cuma komen, ya mudah terprovokasi. Ya. Banyak kok, jauh lebih banyak jumlahnya yang kebingungan mereka berkonsultasi dengan tim konsultan kita. Bener. Jadi banyak. terarah. Ya, lebih banyak sih. Kan gitu. Banyak saya dapat laporan terus kalau itu. Iya. Banyak. Oke. Tapi kita kembali ke peraturan yang sudah kita kaji. Itu kan yang mau dibahas di awal. Ya itu makanya. Sampai lupa saya. Kita fokus di situ tadi emang seru sih kalau apa aja yang sudah kita kaji Pak. Kemarin tuh jatuhnya berapa? 8 hari 11 malam. Kemarin 7 hari 10 malam, sekarang Iya. 8 hari 11 malam. Benar. Ya Udah berhasil kita kaji dan sudah ketok palu. Iya. Apa Pak yang akhirnya kita ketok palu kan? Good news. Good Good news. Kita udah simulasiin semuanya dan kita udah kaji datanya semua. Target VP adalah 300. Nah. 300 VP. Jadi tergantung pilihan karyawan Yes. pilihan masing-masing ya. Ya. Kalau di pilihan, misalkan kalian spesialisnya di gold, artinya itu hanya harus 600 pips. Ya. 600 pips sama dengan 300 VP. Kalau yang di forex, misalkan yang AUD USD, Ya. kan targetnya 300 VP. Benar. 300 VP kan kali 2 kan pengalinya kan? Ya. Berarti cukup 150 pips. Benar sekali. Gitu loh. Lagi-lagi nih di sini. Tujuannya adalah effort yang sama, upaya yang sama, usaha yang sama antara menghasilkan 600 pips di gold Ya. sama 150 pips gitu misalkan. Ya. Di Aussie itu sama. Usahanya sama. Usahanya sama. Benar. Gitu kan? Dan jangan lupa nih, kalian jangan terfokus sama VP, angka pengalinya apa segala macam. Gold profit kali setengah, Ya. loss juga kali setengah. Itu dia, benar sekali. Gitu. AUD USD profit kali 2, loss juga kali 2. Benar. Karena yang kita lihat bukan soal apa ya kita lihat pergerakan ya kan, movementnya. Ya. Gitu loh. Benar. Yang seru tuh kalau mendengar yang barusan itu kalau yang coba-coba Pak. Yang coba-coba, wah. Bener Habis. dong. Bener dong. Habis. Karena masih banyak tuh. Sebenarnya ketakutan saya juga karena peraturan ini tuh orang fokus melihat value-nya, sekedar mencoba aja gitu loh Pak. Terpaksa saya ucapin. Ada benernya dong saya. Betul. Nah, iya. Sebenarnya itu tujuan kita juga sih. Tujuan kita itu sebenarnya mau meminimalisir orang-orang yang tukang coba-coba Ya. ataupun tukang ngakalin. Lagi-lagi nih. Kenapa? Karena kita banyak mendapati orang-orang yang sebenarnya udah profit di gold contohnya. Ya. Udah profit di gold terus bolehlah saya coba-coba ke forex. Ya. Ya kan, buat tambahan-tambahan pips lumayan nih. Atau saya ya sekedar nyoba kayaknya udah bisa nih, oke nih, Ya, gitu. ya. Kali ini saat nyoba-nyoba ke forex kali berapa nih? Ya. Kan, gitu kan? Benar. Akan kepotong VP-nya banyak. Yakin masih mau coba-coba? Ya. Kan itu kan? Bahwa apalagi bagian ngakalin-ngakalin. Oh, Itu banyak tuh. Banyak. Profit di gold, Ya. habis itu yaudah untuk memenuhi target bulanan, sisa transaksinya saya di forex. Ya. Nah, itu banyak. Boleh dicoba lagi tuh. Nah, silakan. Gitu kan? Iya. Kenapa kita sejak dulu kita bilang jangan sampai banyak coba-coba ini itu fokus sama kekuatan. Kekuatan itu artinya yang udah di backtest dan udah teruji. Ya. Kan gitu. Kalian sadar gak sih sekarang udah masuk fasenya investor? Ya. Cara investor bekerja itu gimana? Nah, Kan gitu. lucu nih. Betul dong? Ya. Cara investor bekerja yang gak jauh-jauh yang pertama dilihat tampak depan portofolio kalian. Ya. Betul dong? Benar. Kalau saya sebagai investor saya lihat pertama kali channel Bill. Ya. Tampak luar dulu dong yang saya lihat. Ini masih nggak mudeng nih pasti nih. Sebelum Bapak sebut tampak keluar nih apa nih? Ya, tampak luar dalam artian dari luar, tampilan luar. Ya. Grafiknya Bill seperti apa? Bener sebenarnya. Grafiknya. Kan gitu. Emang efeknya apa Pak? Sekarang gini, banyak channel yang kita dapati. Kalau dikeluarin grafik goldnya doang, atau grafik GBP JP-nya doang, Ya. grafiknya menarik sekali, Bill. Bagus. Iya benar. Grafiknya menarik sekali, akan memikat para investor. Benar. Setuju? Betul kan? Ya. Sayangnya, Ya. investor kan lihat pertama grafik keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Grafik keseluruhannya telanjur nggak menarik. Karena udah tahu kuatnya di GBP JP, atau Iya. udah tahu kuatnya di gold. Ya. Ada pair-pair lain dicampur, akhirnya grafik yang tadinya menarik, Iya. jadi biasa aja. Benar. Begitu biasa aja, investornya nggak keburu mampir. Cari yang lain ah. Kan gitu. Iya benar. Mau dibilang tempat makan kita nasi gorengnya paling enak sekalipun, Ya.
Kalau Ya. tampak luarnya udah nggak menarik, Percuma, orang nggak masuk. nggak Ya tertarik. percuma, orang Ya. nggak ada yang beli. Bener. Bukan malah dapat trik nih. Kayak gitu. Kayaknya banyak yang nggak sadar deh begituan. Iya, jadi ingat sekali lagi ya. Mau pindah boleh, backtest dulu. Ya. Pastiin itu memang kekuatan kalian. Percantik portofolio di situ. Mm-mm. Ya kan? Buru-buru itu ya ambil lapak yang memang ada demand di situ. Benar. Ya. Sekali lagi pair forex itu demandnya tinggi, metode ranging demandnya tinggi, metode reversal demandnya tinggi. Benar. Ya kan? Semakin banyak orang yang bisa ngerasain income puluhan sampai ratusan juta, Mm. semakin cepat tercipta circle-nya, semakin cepat lautan forexnya biru. Benar. Apalagi Pak yang udah selesai kita kaji di hari ke-8 kemarin? Yang udah selesai kita kaji, oh ada satu lagi, saya ingat. Soal jarak pending order. Jarak pending order, ya. Jarak pending order kemarin kita kan bilang hampir sepakat, udah 90%. Ya kan? Ada sedikit perubahan. Dan perubahannya good news lagi. Kita lihat ya, buat mereka ini good news apa enggak ya? Good news. Bagi pair-pair forex yang value-nya kali 2, pending ordernya 10 pips. Ya. Yang lainnya tetap semua sama. Ya kan? Dan jangan komplain lagi. Kenapa? Karena balik lagi tujuan awal kenapa sih harus pending order di TFF? Iya. Kan gitu. Karena kita memaksa, lagi-lagi kata memaksa nih yang saya pakai nih. Iya. Memaksa setiap orang membuat trading plan. Trading plan. Plan itu artinya terencana, bukan tindakan spontan. Iya. Kan gitu. Terencana itu artinya saat harganya belum menyentuh kita udah merencanakan, oh nanti di harga sini saya akan beli. Iya. Nanti kan. Iya. Atas dasar analisa kita kan. Iya. Dengan pergerakan gold yang secepat itu 20 pips malah kependekan, harus 30. Iya. Benar. Kan gitu. Benar. Dan ya selanjutnya semua sama. Kita ngikutin pergerakan dari masing-masing pair. Gitu kan. Kita mau mengeliminasi orang-orang yang kebiasaan pakai insting, pakai feeling, yang buru-buru mau masuk market. Benar. Gitu loh. Ada yang mintanya sampai 5 pips ya? Beneran ada? Iya itu kan sama kan. Mungkin dia akan berasumsi saya bisanya kalau 5 pips. Saya terbiasa kalau jaraknya 5 pips. Apa saya terbiasanya klik langsung. Iya. Ya kan dengan cara seperti ini saya jadi nggak bisa bergabung di TFF. Iya. Iya kan? Iya. Benar. Kalimat itu terdengar sangat janggal buat saya. Nah, iya benar. Tapi buat mereka kayak itu normal loh. Enggak. Maunya begitu kok. Gini ya. Kalau dibilang saya terbiasa begitu. Saya bisanya begitu. Ya kan? Saya nggak nanya situ terbiasa situ bisanya apa. Iya. Iya kan? Benar. Udah profit atau belum? Benar. Udah menghasilkan atau belum? Ya. Kalau bilang saya selama ini trading begitu kan situ selama ini trading loss. Iya. Terus cuma kebiasaan spontanitasnya itu mau dibawa ke TFF nggak bisa. Nggak bisa. Emang sengaja kita paksa buat rubah. Ya. Dan kalau dibilang justru saya profit dengan cara seperti itu. Lah kalau situ udah profit ngapain pakai TFF? Kan kalau udah profit udah nggak butuh modal. Udah nggak butuh belajar. Udah nggak butuh belajar. TFF jelas sarana untuk belajar. Benar. Sarana untuk melatih kebiasaan-kebiasaan orang trading yang benar. Sarana untuk cari modal. Benar. Benar kan? Yes. Kalau itu semua udah bisa, udah profit, udah nggak butuh TFF. Benar. Jadi janggal buat saya. Tapi ya Pak ya, kalau kita ngomong teman-teman yang berkomentar, bertanya kan dari tadi saya ngomongnya dari situ kan. Ada respon yang cukup menarik. Ada salah satu klien, investor dia, nge-DM saya. Investor malahan. Investor malah. Tapi dia nanya, apakah pendapat dia ini sependapat juga sama TF melihat kacamata ini. Jadi dia bilang itu setiap kali video kita naik, dia lihat komen, terutama video yang kemarin kita berdua bahas peraturan. Miris ya ternyata ngelihat komennya. Apa? Miris. Miris. Kenapa? Karena reaksi teman-teman tuh kayak gitu. Dia bahkan memberikan analogi ke saya, mungkin bener nggak kalau analoginya kayak gini? Saat kita misalnya Bill, saya terbiasa memberikan Bapak minuman setiap hari. Saya lakukan itu terus setiap hari, hanya buat kesenangan saya aja. Setiap hari 1 bulan, 2 bulan. Sampai ada satu momen di mana Bapak mulai, kok si Bill nggak ngasih gue minuman hari ini? Oh udah stop ngasih minumannya? Padahal saya cuma mungkin ya udah kan udah juga saya kasih. Dan emang cuma saya kasihnya. Yeah. Jadi kayak saya yang merasa bersalah gitu. Dan Bapak jadi ngerasa, loh harusnya kan lu kasih gue minuman lagi gitu. Iya. Jadi dia ngerasa mungkin ini yang lagi dialami TF kayaknya. Betul. Sekarang. Betul. Enggak. Setelah Bill ucapin kata-kata terakhir jadi salah. Bukan sekarang Pak.
dari dulu. Iya juga sih. Itu lebih tepat sih ya. Iya, bukan sekarang, tapi dari dulu. Bener. Berarti Iya kan? relate ya. Iya, bahwa itu kan ada istilahnya kan kebaikan dianggap jadi kewajiban. Iya. Iya kan? Iya, benar. Dan ya itu juga yang mau kita tekanin berkali-kali kan. Ini konsepnya belajar, dibayar Iya. untuk motivasi orang biar belajar. Oke. Yang bener, biar mau ikutin paksaan-paksaan kita. Biar punya kebiasaan-kebiasaannya. Iya. Konsepnya adalah marketplace. Iya. Konsepnya membidukan lautan forest, konsepnya menciptakan circle yang sehat. Iya. Gitu loh. Bukan ngakalin malah dibayar. Benar. Konsepnya bukan beramal. Iya. Beda jauh nih. Beda jauh banget. Gitu loh. Tapi kalau kita memperhatikan segala situasi yang kita bahas dari tadi ya. Ya. Ya situasi teman-teman lah. Ya yang bagus ya bagus, yang masih berkomentar negatif mungkin masih gitu. Cuekin aja. Cuekin aja. Tapi menurut Bapak, dari peraturan yang kita bikin, seberapa yakin Bapak peraturan itu akan membuahkan hasil yang kita pengen tuju? Sangat yakin. Nggak dipikir-pikir dulu, yakin bener. Loh, kalau nggak dirubah peraturannya. Udah dipikir sebelumnya Iya kan? iya sih, tapi kan ini kan kita ngeliat ke depan. Sekarang gini kita ngomong nggak usah ngomong muluk-muluk, kita ngomong dengan angka ilustrasi semua. Taruhlah analis kita hanya 10.000. Taruhlah analis kita hanya 10.000. Oke lah, 10.000 lah. Ya dong? Ada 1%-nya aja analis yang mau nurut. Artinya 100 orang doang. Bener. Bener kan? Bener. 100 orang doang bener-bener ikut nurut, bener-bener oh iya bener juga. Saya coba dari sekarang saya bercapek-capek ria lagi, backtest dan sebagainya macamnya. Iya kan? Masih ada 15 PR kosong, lapak kosong. 100 orang ini kebagian income yang benar-benar besar. Iya sih. Bener Jadi dong? besar banget tuh. Bener kan? Iya sih. Dan dari 100 orang ini kita bisa menggerakkan berapa investor? Banyak. Bener gak? Bener. Dari 100 orang ini akhirnya akan menularkan berapa ribu analis yang lainnya. Yang sifatnya adalah tunggu. Tunggu coba ada yang bisa apa enggak. Kalau bisa baru gue ikutan. Kan gitu? Iya iya bener sih. Iya lagi. Bener kan? Iya bagi ya sih. Jadi untuk penggerak di awal saya cuma butuh yang 1%-nya, Bill. Iya. Yang itu dengan acuan 10.000 tadi ya. Yang acuan 10.000. Kita lebih dari itu. Iya kan. Asli baik banget tuh. Jauh loh. Jauh. Kenapa saya bilang yakin. Iya. Dengan cara seperti ini analisnya nuai hasil. Iya. Bukan nuai hasil tuh tadi, bukan namanya nuai hasil tuh bukan cuma cash out 2 juta. Iya. Itu bukan nuai hasil. Jauh. Nuai hasil tuh berapa puluh juta gitu loh. 50 juta ke atas. Ya. 100 juta ke atas itu nuai hasil. Itu kan enak. Kan gitu kan. Iya. Investornya pun nuai hasil. Nuai hasil. Kan gitu. Sama-sama enak. Circle-nya bener. Sehat. Gitu loh. Tinggal teman-teman aja mau ngambil peran, ikutin peraturannya, dan mau menikmati hasil yang lebih besar apa enggak ya kan? Iya. Oke, so it's now or never and change your life. Bye.